Shalom saudara sekalian, selamat datang di channel The Faith. Semoga Anda dalam keadaan sehat hari ini. Kali ini kita akan mempelajari hal yang menjadi penghalang mukjizat terjadi dalam hidup kita. Hal inilah yang menghalangi kita meraih hal-hal hebat dalam hidup kita. Hal apakah itu? Hal tersebut adalah ketakutan. Ketakutan adalah musuh iman. Di mana ada ketakutan, di sana iman tidak bekerja. Dan sebaliknya, di mana ada iman, di situ tidak ada ketakutan. Sebelum lebih jauh kita merenungkan firman ini, mari kita buka firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Demikian bunyinya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Saudara sekalian, dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, jelaslah bahwa Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan atau keberanian, dan bukan roh ketakutan. Jadi ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan, bukan berasal dari Roh Kudus. Penulis kitab ini, yaitu Paulus, sedang berusaha memotivasi muridnya Timotius untuk tidak menjadi orang yang pemalu, karena dia merasa masih muda untuk memimpin jemaat Tuhan. Timotius disuruh oleh Paulus untuk mengobarkan karunia roh yang sudah ada di dalamnya melalui penumpangan tangan Paulus. Tuhan berkali-kali berkata, setiap kali melalui penampakan malaikat sejak zaman perjanjian lama adalah, dia selalu berkata, jangan takut. Tuhan jelas sekali menginginkan manusia untuk tidak takut. Tuhan menginginkan orang percaya untuk tidak takut dalam kehidupan ini. Ia ingin kita bisa mengatasi setiap situasi yang kita sedang hadapi saat ini. Kita perlu tahu bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan melalui iman dalam Yesus Kristus, maka Roh Kudus ditaruh dalam hati kita sebagai jaminan akan janji Allah akan kerajaannya yang akan kita warisi di masa depan. Roh Kudus yang ada dalam kita ini menuntun kita untuk hidup dalam kekuatan atau keberanian setiap hari dan bukan hidup dalam ketakutan. Apa ketakutan Anda hari ini? Apakah Anda takut mati? Apakah Anda takut miskin? Apakah Anda takut sakit? Apakah Anda takut apa pendapat orang lain terhadap Anda? Apakah Anda takut ditolak? Apakah Anda takut malu? Apakah Anda takut tidak berhasil dalam hidup ini? Apakah Anda takut tidak punya uang? Dan sebagainya. Saudaraku, kita harus punya kekuatan dan keberanian untuk mengalahkan semua ketakutan-ketakutan tersebut. Solusinya adalah, yang pertama, kita harus memiliki keintiman dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri, Roh Allah, Roh yang memberi hidup kepada Allah. Seperti kita, tubuh kita, hidup kita ini tidak ada artinya kalau tidak ada roh yang menghidupkan kita. Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa, dia adalah pribadi. Seperti Yesus, seperti Bapa di surga, yang bisa merasa, memiliki pikiran, memiliki kemauan, dan seterusnya. Sebab Roh Kuduslah yang memberikan kita roh kekuatan, kata firman tadi. Oleh karena itu, pengenalan akan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita dan bersama dengan kita tersebut, itulah yang akan membangkitkan kekuatan atau keberanian dalam kita. Firman Tuhan di bagian lain berkata juga, bukan karena kuat, bukan karena
gagahku, tapi oleh karena roh-Mu, ya Tuhan. Karena roh Tuhan yang menguatkan, memberi keberanian. Milikilah keintiman dengan Roh Kudus hari ini. Pelajarilah Yohanes 14 sampai Yohanes 16. Yohanes pasal 14 sampai dengan Yohanes pasal 16. Di situ ada sedikit tentang perkataan Yesus mengenai siapa itu Roh Kudus. Itu roh penghibur, roh penolong kita. Dia yang akan mengajarkan kita semua kebenaran tentang Yesus. Dia akan memberitahukan kita hal-hal ke depan. Dia adalah penasihat kita, konselor, penasihat, pengacara. Teks aslinya, Roh Kudus adalah parakletos, advokat sebenarnya. Anda kenal advokat, pengacara yang mendampingi seseorang. Kalau dalam kasus pidana, dia didampingi. Kalau kasus perdata, soal perjanjian, surat menyurat, kontrak, dan seterusnya, Roh Kudus ini pengacara yang mewakili kita. Seperti itulah tugas pengacara. Memberi nasihat kepada klien tentang hukum dan seterusnya. Roh Kudus itu, parakletos itu, adalah counselor, bahasa Inggrisnya, advokat. Hari ini milikilah keintiman dengan Roh Kudus penolong Anda. Sekarang yang bersama-sama dengan kita adalah Roh Kudus. Tetapi banyak orang tidak mengenal siapa Roh Kudus itu. Mengabaikannya. Tidak mengenal pribadinya. Padahal dia yang saat ini bersama dengan kita dan tinggal di dalam orang percaya. Mulailah berbicara dengan dia. Kenali sifatnya. Roh Kudus itulah yang memberi kekuatan, keberanian buat kita. Yang kedua, renungkanlah firman Tuhan. Temukan jati diri Anda di dalam Tuhan. Temukan prinsip-prinsip Tuhan bagi Anda di dalam Alkitab. Jadi semakin Anda mengenali jalan-jalan Tuhan, mengenali jati diri, identitas siapa Anda sebenarnya di dalam Yesus Kristus, semakin Anda tahu posisi Anda, maka Anda akan memiliki kekuatan, keberanian. Roh Kudus itu bekerja bersama dengan firman Tuhan. Banyak orang menyelidiki firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu menjadi senjata yang mematikan, seperti ahli-ahli Taurat. Karena mereka tidak mengenal Roh Kudus, jadi firman itu tidak dihidupkan, menjadi senjata kehidupan bagi orang lain. Hari ini, kenali Roh Kudus, renungkan firman itu, temukan siapa Anda di dalam Tuhan, temukan posisi Anda, kedudukan hukum Anda secara hukum, legal standing Anda, supaya Anda kuat, Anda tahu, sehingga waktu setan lawan kita menyerang kita, kita tahu siapa kita, kita kenali kelebihan-kelebihan senjata kita, sehingga hidup kita akan berkemenangan. Hidup kita tidak lagi digerakkan oleh karena rasa takut, tidak digerakkan oleh rasa khawatir, tapi hidup kita ke depan digerakkan oleh keberanian, oleh kekuatan, karena Roh Kudus dalam kita, karena firman Tuhan yang kita kenal. Saudara sekalian yang luar biasa, saya percaya hidup Anda pasti akan berkemenangan. Saya percaya Anda akan semakin berbuah-buah hidup. Sebab itu adalah kehendak Tuhan. Dalam Yohanes 15 berkata, jika kamu berbuah banyak, Bapa di surga dipermuliakan. Saya berdoa hari ini kita akan lebih lagi intim dengan Roh Kudus, intim dalam firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini, renungan singkat ini, memberi inspirasi bagi Anda, supaya Anda hidup dalam keberanian dan kekuatan terus-menerus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih oleh darah Yesus yang menguduskan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berkata, kami bisa mengalahkan ketakutan-ketakutan dalam hidup kami. Kami bisa hidup berkemenangan dengan penuh kekuatan dan keberanian. Sebab itulah keinginan-Mu.
Setiap kali engkau datang melalui penampakan malaikat dari zaman dulu, engkau selalu berkata, jangan takut. Karena ketakutan bukanlah diri Tuhan. Sifat Tuhan adalah keberanian dan kekuatan. Hari ini kami sudah mengerti bahwa iblis akan membuat kami dibelenggu rasa takut. Takut mati, takut miskin, takut sakit, takut kata orang, takut ditolak, takut malu, takut tidak berhasil, takut tidak punya uang, dan sebagainya. Karena kalau kami takut, dikuasai rasa takut, terus menerus dikuasai, dibelenggu rasa takut, sehingga tidak ada iman di situ. Karena tidak ada iman, susah kami mendapatkan mukjizat dan pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan digerakkan oleh iman kami. Hari ini kami mau memilih keberanian dan kekuatan. Yaitu kami mau intim dengan Roh Kudus, sumber kekuatan itu. Roh Kuduslah yang akan menguatkan kami jika kami intim dengan sumber kekuatan itu. Sebab Roh Kudus yang saat ini Tuhan Bapa di surga berikan bersama dengan kami, tinggal dalam kami. Dan kami mau merenungkan firman Tuhan, untuk mengetahui kehendak Tuhan. Supaya Roh Kudus bisa mengingatkan kami, karena kami merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau ingin kami berbuah-buah dan berhasil luar biasa. Terima kasih buat renungan hari ini Bapa, buat firman-Mu yang dahsyat. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan menerima firman-Nya. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, renungan hari ini sudah selesai. Kiranya Anda semua diberkati dan menuju hidup yang berkemenangan, berbuah-buah dalam Tuhan. Jika Anda berkenan, tonton video ini untuk next episode-nya. Dan kalau boleh, beri like dan subscribe untuk channel saya ini, supaya saya terus semangat berkarya. Tuhan Yesus memberkati Anda.